seakan-akan kita sekarang biasa-biasa saja, tidak sakit, tidak ngerasa ada keluhan apapun, tapi nanti ketika bom waktunya meledak, tiba-tiba, loh kok banyak sekali penyakitnya, ya ada diabetes, ada jantung, ada asam urat dan sebagainya. Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Bang Syaiha ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pertama yang mau saya bilang, tolong like dan subscribe ya kan. Udah nonton, udah ini, kalau memang suka silakan di like dan di subscribe. Baik teman-teman, ini ada komentar yang menarik ya. Yang pertama saya akan bacakan dulu. Beliau bilang, saya berusia 47 dan saya makan semua makanan. Alhamdulillah saya jarang minum air putih dan selalu minum kopi 4 kali sehari. Wow. Dan sehat kata beliau. Alhamdulillah, tapi saya bermasalah dengan berat badan. Jadi katanya sehat tapi masalahnya hanya di berat badan yang sekarang katanya 85 kg. Dan saya sekarang diet tanpa nasi, gula dan tepung, ini masih proses dan semoga tidak tergoda. Baik, yang ingin saya bilang adalah ya, dari komentar ini saya mau menyampaikan ada 5 hal ya, tolong diperhatikan dengan baik. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih sekali buat teman-teman yang menonton video saya, kemudian memberi apresiasi, memberi support. Karena saya kemarin cukup bahagia ya ketika saya ngonten lagi, ya kan saya kemarin hampir 2 atau 3 bulan nggak bikin konten. Ketika saya ngonten lagi ternyata banyak yang menunggu gitu. Ada yang komen, sudah lama nih kok nggak konten lagi, alhamdulillah ada konten lagi dan seterusnya. Itu adalah apresiasi yang luar biasa menurut saya dan saya mengucapkan terima kasih, termasuk kepada komentar yang saya bacakan tadi. Saya berterima kasih sekali karena sudah memberikan komentar di video saya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, saya juga mengucapkan alhamdulillah, bersyukur ya kalau beliau merasa sehat, padahal tadi kalau kita lihat ngopi sampai 4 kali, makan semuanya, usia juga udah 47 tapi kata beliau sehat, maka saya bersyukur. Saya bersyukur alhamdulillah sehat gitu. Cuma yang harus kita perhatikan adalah ya jangan sampai ini menjadi seperti bom waktu. Ya, seakan-akan kita sekarang biasa-biasa saja, tidak sakit, tidak ngerasa ada keluhan apapun, tapi nanti ketika bom waktunya meledak, tiba-tiba, loh kok banyak sekali penyakitnya. Ya, ada diabetes, ada jantung, ada asam urat dan sebagainya. Jadi sekarang disyukuri bahwa keadaannya sehat, tapi kita harus aware dan harus hati-hati, jangan sampai sekali lagi ini menjadi seperti bom waktu yang suatu saat akan meledak dan memberikan kehancuran yang luar biasa buat tubuh kita. Jadi buat yang komentar beliau semoga lebih aware lagi ya gitu. Dan buat kita semua juga gitu loh. Jangan sampai kita ngerasa bahwa masih muda nih, masih 20 tahun, masih 30 tahun ya, makan apapun lalu kemudian ngerasa bahwa aku makan apa juga sehat kok. Aku berat badanku kayak gini juga sehat-sehat aja kok gitu loh. Ya jangan sampai begitu gitu. Jangan sampai kemudian kita nggak aware dan nggak sadar bahwa itu adalah fenomena bom waktu saja yang tinggal nunggu suatu saat akan meledak dan kemudian kita mendapatkan banyak masalah karena hal itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah ya, berat badan sampai 85 kg itu menurut saya sudah berlebih dan harus diperhatikan. Dan kita selalu percaya bahwa ketika berat badan kita berlebih, maka itu tidak baik-baik saja. Walaupun ketika dicek kesehatannya di lab, baik-baik aja kok. Tapi kalau misalkan berat badannya berlebih, maka ini tinggal nunggu waktu aja sebenarnya gitu loh. Jangan sampai teman-teman kemudian berdalih, nggak apa-apalah gendut, yang penting sehat. Jangan sampai begitu. Bisa jadi itu adalah kalimat putus asa gitu ya. Kalimat kebingungan, ngerasa bahwa susah nurunin berat badan, lalu kemudian ngerasa berat badan gendut juga nggak apa-apalah, yang penting aku sehat. Nah jangan seperti itu ya. Maka teman-teman harus memperhatikan berat badannya. Apalagi kalau berat badannya itu sudah sampai 85 misalkan. Ya, harus diperhatikan makanan dan minumannya, kemudian harus diperhatikan pikirannya agar tidak terlalu stres, kemudian begadangnya juga jangan terlalu banyak gitu. Nah, hal-hal ini harus diperhatikan. Karena sekali lagi berat badan itu kalau berlebih itu ngeri. Teman-teman lihat saja lah, banyak artis-artis ya, saya nggak sebutin nama ya, tapi kalau kita lihat banyak orang-orang atau artis lah yang kelebihan berat badan, kemudian ya qadarullah ya, sudah takdir Allah dipanggil duluan gitu loh. Artinya mungkin dulunya dia bilang aku gendut nggak apa-apa kok, tapi kemudian selang beberapa tahun ternyata ada sakitnya lalu meninggal.
Ya, jarang orang-orang yang gendut luar biasa lalu kemudian sehat-sehat saja sampai usianya panjang, itu jarang. Kalaupun ada, ya itu hanya pencilan saja. Tapi kebanyakan orang-orang yang berat badannya tinggi, kemudian makannya apapun, itu biasanya penyakitnya banyak, lalu kemudian ya sekali lagi ya, ini takdirnya Allah, kemudian dipanggil lebih cepat. Kita kan pengennya hidup itu lebih lama, lebih sehat, bisa membersamai anak sampai dewasa, bisa menggendong cucu, ya kan, dan seterusnya lah. Itu kan kebahagiaan yang luar biasa, gitu loh. Nah, itu yang ketiga ya, berat badan berlebih harus diperhatikan. Yang keempat, ya, perut laki-laki itu maksimal 102 cm. Jadi buat teman-teman yang berat badannya sudah tinggi, itu harus diperhatikan juga lingkar perutnya. Jadi banyak ya bapak-bapak gitu ya, bapak-bapak yang sudah menikah itu kalau dilihat perutnya buncit-buncit. Saya kalau misalkan sholat zuhur atau sholat asar ke masjid gitu ya, kalau lagi sholat di masjid ya, itu kan barisannya bapak-bapak semua. Itu sebagian besar bapak-bapak perutnya buncit-buncit semua. Nah, ini harus diperhatikan teman-teman. Jadi perut yang buncit itu adalah tanda bahwa metabolisme tubuh kita itu sedang tidak baik-baik saja. Maka kemudian perut kita harus dijaga agar maksimal ya. Ini maksimal ya, maksimal 102. Ya, kalau bisa di bawah itu. Nah, itu untuk yang keempat. Ya. Kemudian yang terakhir yang saya sampaikan teman-teman, buat kita-kita yang mungkin usianya sudah 40 tahunan ke atas, 50 tahunan ke atas, maka ada baiknya untuk kita rajin-rajin cek kesehatan kita. Yang perlu dicek itu misalkan HbA1c-nya. Jadi kalau gula darah kita cek seketika itu tuh nggak valid, tapi yang harus kita cek lebih valid adalah HbA1c. HbA1c itu menandakan grafik insulin kita, grafik hormon insulin kita 3 bulan ke belakang. Jadi itu jauh lebih valid, kita ngecek HbA1c kita apakah normal atau tidak normal. Kemudian kita cek juga trigliserida. Ya, jadi yang kita cek itu trigliseridanya, bukan kolesterol. Kalau kolesterol itu kan total. Di dalam kolesterol itu ada namanya trigliserida. Nah, itulah yang harus kita perhatikan, apakah tinggi atau rendah. Kemudian HDL dan LDL juga harus kita perhatikan, ya kan? Ini berkaitan dengan lipoprotein, ya. High density lipoprotein dan low density lipoprotein. Ini harus diperhatikan kandungannya di dalam darah kita sehingga kita bisa mengecek apakah kita baik-baik saja gitu. Terutama untuk yang sudah usia 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, ini untuk membuat kita lebih aware ya. Ya, kalau misalkan ada apa-apa kita kan juga lebih tahu lebih awal, taunya lebih awal sehingga kita bisa melakukan tindakan preventif gitu ya atau pencegahan. Nah, ini 5 hal yang saya sampaikan teman-teman dari komentar ini. Sekali lagi saya doakan semuanya ya, semoga baik-baik saja gitu. Semoga sehat-sehat saja sehingga kita bisa panjang umur, hidup berkualitas, bisa membersamai anak dan istri kita lebih lama, bisa menggendong cucu kita lebih lama dan seterusnya ya. Teman-teman, ini semoga bermanfaat buat saya pribadi dan buat kita semua. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Oke? Kita bertemu di video yang lain. Bye bye.